pagi Bapak dan Ibu semuanya. Shalom. Senang kita bisa ketemu lagi hari ini ya di PA Bunda Teresa. Hari ini kita akan membahas tentang spiritual freedom. Kalau kita mendengar kata freedom, kita tahu itu udah bicara tentang sebuah kebebasan atau kemerdekaan ya. Seperti tadi yang Ibu Dian singgung. Nah, biasanya kalau dengar kata kemerdekaan yang muncul di kepala kita itu kayak gini, aduh, merdeka nih, udah nggak ada yang menjajah lagi gitu. Ini kalau dalam konteks negara. Atau kita bilang, aduh, aku udah merdeka nih, utangku udah beres semua. Aku udah merdeka nih, masalahku udah kelar semua gitu. Itu biasanya yang pertama kali muncul di kepala kita kalau kita ngomong tentang kemerdekaan. Atau freedom, kita biasanya kok ngomong freedom, yang muncul di kepala kita adalah, aduh, aku bebas untuk melakukan segala sesuatu yang aku mau gitu. Nah, Bapak dan Ibu, apakah benar kemerdekaan itu hanya dalam konteks tidak dijajah, tidak dijajah, bebas dari segala macam utang dan masalah? Apakah benar freedom itu berarti aku bisa melakukan segala sesuatu sebebas-bebasnya, suka-suka aku? Jelas enggak seperti itu ya. Karena merdeka itu bukan bebas dari utang atau bebas masalah aja gitu. Kemerdekaan itu atau freedom juga itu lebih berbicara tentang kebebasan di dalam roh dan jiwa. Kemerdekaan di dalam mindset dan hati kita. Itu yang sebetulnya lebih hal yang benar gitu. Contoh kecil, kita tahu bangsa Israel pada waktu dia dikeluarin dari Mesir, Tuhan lakukan itu dengan mudah. Tuhan kirim 10 tulah untuk bangsa Mesir. Habis itu Laut Merah dibuka, seluruh bangsa Israel, ribuan orang lewat dan mereka mengalami kemerdekaan. Bebas dari penjajah. Tetapi untuk membawa bangsa Mesir dari ujungnya Laut Merah sampai ke tanah perjanjian yang baru, Tuhan Yesus butuh bukan Tuhan Yesus, Allah Bapa butuh 40 tahun. 40 tahun itu pun yang masuk cuma Yosua sama Kaleb. Sisanya habis semua di padang gurun. Jadi ternyata untuk mendapat kemerdekaan secara spiritual atau spiritual freedom itu bukan hal yang gampang. Kemerdekaan fisik itu mudah, tapi kemerdekaan hati dan pikiran kita itu bukan satu hal yang mudah. Ya, jadi konteks spiritual freedom atau kemerdekaan rohani itu bukan bicara secara lahiriah, tapi bicara hati dan pikiran kita. Karena itu jauh-jauh lebih susah untuk mendapat kemerdekaan. Contoh kecil lagi, bangsa dan negara kita. Kita tahu bangsa kita udah merdeka dari penjajah 77 tahun, bukan usia yang muda. Tapi apakah bangsa kita benar-benar sudah mengalami kemerdekaan? Bapak dan Ibu, teman-teman, aku cuma berpikir ya, pada waktu aku kecil, tahun 70-an, tahun 80-an, itu kalau aku cuma ingat, zaman dulu kan ada arisan PKK ya, ibu-ibu zaman dulu, mama kita nih ya. Nah, aku suka ikut mama gitu. Atau mereka arisan di rumah kan gantian itu, saben bulan kan keliling gitu ya. Nah, maka kadang-kadang ada meja yang halal, ada meja yang non halal. Dan tidak ada yang mempermasalahkan itu. Tidak ada yang mempermasalahkan itu. Nggak ada yang mempermasalahkan ini wajannya sama apa. Nggak ada yang nanya seperti itu. Atau mungkin contoh gampang di jalanan. Dulu kalau di jalanan, nggak ada tuh yang namanya serobot-serobot. Nyetir lebih mudah. Orang bisa dengan legowo, hati terbuka, ngasih jalan sama orang yang lain, mau nyebrang kayak mau apa kayak gitu. Tapi coba lihat kondisi jalanan kita sekarang. Wah, orang maki-maki, saling serobot. Itu kayaknya kalau nyetir, kalau kepala nggak dimasukin duluan, kita nggak akan pernah dapat jalan gitu. Jadi, apakah negara kita benar-benar merdeka? Kita merdeka dari penjajah, yes. Tapi secara spiritual, hati dan pikiran kita jauh lebih terjajah zaman dulu. Karena orang sekarang jauh lebih keras, jauh lebih egois, jauh lebih seenaknya sendiri, jauh lebih gampang curiga, jauh lebih gampang marah gitu. Ya mungkin kalau di kompleks kita tahu-tahu ada orang baru gitu, kita akan lihat, aduh bajunya kayak apa nih? Dia pakai kepalanya diapain? Pakai topi atau pakai apa? Gitu. Dia bajunya seperti apa? Celananya
34 atau celananya full gitu. Kita akan mulai melihat gitu. Dan kita akan mulai merasa, oh ini sama atau berbeda dengan kita. Jadi Bapak dan Ibu, konteks spiritual freedom ini bukan bicara secara lahir ya. Tapi bicara dari hati dan pikiran kita apa benar-benar sudah diubahkan. Sehingga kita bisa merdeka seperti apa yang Tuhan mau. Aku share screen sebentar ya, aku lupa ternyata belum share screen. Oke, spiritual freedom. Ayat dasar kita adalah dari Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Ini satu perikop yang bicara tentang kebebasan. Aku bacain sebentar. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Judulnya aja adalah kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat ya bacaan ini. Kita coba go through satu-satu. Di ayat 31 itu ada kata-kata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yesus ngomong apa sih? Nah, coba kita lihat perikop belakangnya. Perikop belakangnya, Yesus mengatakan bahwa dia bukan berasal dari dunia ini, gitu. Dan dia mengatakan bahwa kita istilahnya harus percaya sama dia untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Jadi sebelum perikop ini, Tuhan itu sudah mulai mengajarkan perkataan yang keras, bahwa hanya melewati dia, istilahnya dia itu akan kita akan mendapatkan keselamatan. Tadi udah mulai perkataan keras. Lalu Yesus bilang, ayat yang 30 ini, Yesus bilang ke orang yang percaya kepadanya. Rupanya di perikop yang sebelumnya, pada waktu dia mengatakan dia bukan berasal dari dunia ini, ya itu ada banyak orang. Tetapi setelah dia ngomong itu, nggak semua orang jadi percaya sama dia, karena perkataannya itu dia keras gitu. Jadi kita tahu ya, pada saat kita mulai diajarkan perkataan-perkataan yang keras, maka akan ada banyak orang yang merasa berat untuk sangkal diri panggul salib. Ada orang yang merasa berat untuk mengikuti Yesus. Karena ternyata mengikuti Yesus itu harus bayar harga. Harus hidup di dalam ketaatan berkenan kepadanya. Jadi banyak orang merasa males ikut dia. Ya udah, tinggal aja. Tinggal sekarang yang sisa. Yang sisa ini adalah orang yang percaya. Makanya dia bilang, Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya padanya, berarti ada yang nggak percaya. Yang nggak percaya itu pergi. Lalu di ayat 31, dia cuma ngomong sama orang yang percaya. Lihat ya, di sini sudah mulai terjadi proses screening. Yang tidak percaya, nggak mau bayar harga, nggak mau panggul salib, udah menyingkir. Jadi yang sisa ini tinggal yang percaya, yang mau berjuang untuk bayar harga. Makanya di ayat 31, ini aku kembalikan kepada kita masing-masing. Bagaimana dengan iman kita? Iman kita itu iman polesan atau iman yang palsu. Ya, iman polesan itu cuman orang yang sekedar percaya.
Padahal kan kita tahu bahwa Tuhan tidak mau iman yang palsu, tidak mau yang sekedar-sekedar. Kalau memang percaya, harus berani bayar harga. Kalau mau percaya, harus berani mengalahkan diri sendiri. Tidak gampang tersinggung, nggak gampang marah, nggak minta dingertiin, belajar untuk toleransi, belajar untuk mendengarkan orang lain, menjadi berkat bukan hanya di kelompok sini aja, tapi di seluruh kelompok itu, seluruh manusia kita belajar untuk menjadi berkat, berani rendah hati, tidak merasa benar sendiri, dan sebagainya, sebagainya. Jadi bagaimana dengan iman kita? Singkat kata, iman itu ada macam-macam level gitu. Ada yang iman dasar, ada iman percaya doang gitu. Tapi iman yang mulai naik lagi dan sampai iman yang penuh harapan gitu ya. Jadi iman itu ada macam-macam level. Tapi biasanya barometer paling gampang itu dilihat dari karakter. Nah, apakah karakterku sudah benar-benar berubah? Apakah aku sudah berani menerima kritik? Apakah aku sudah berani menerima perbedaan? Apakah aku sudah bisa toleransi? Apakah aku sudah bisa mendengarkan orang lain, tidak gampang emosi, dan sebagainya. Ya. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25 itu bilang, dan sementara ia di Yerusalem, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ini kelihatan banget. Tuhan tahu kualitas iman kita, iman polesan atau iman beneran. Orang bisa ngaku saya percaya karena telah mendapatkan sesuatu atau karena melihat sesuatu atau doa-doanya dikabulkan, ya, maka dia percaya. Tapi level kepercayaan kita itu seperti apa? Jangan sampai saya percaya Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada saya. Waduh, berat sekali kayak itu. Karena Tuhan tahu hati kita. Jadi coba kita berjuang untuk benar-benar mengalami sebuah kemerdekaan spiritual agar pada akhirnya nanti Tuhan bisa mempercayakan dirinya pada kita. Jangan sampai kita hanya merdeka secara lahiriah, yang badan kayaknya aktif, ada di sini, ada di sana, yang badan kayaknya aktif, tahu pengajaran ini, tahu pengajaran itu, tapi ternyata hati dan pikiran kita masih negatif, masih egois, masih yang terfokus pada diri sendiri. Itu belum level percaya yang sesungguhnya. Tuhan mau kita berjuang di dalam kemerdekaan spiritual agar dia bisa mempercayakan dirinya kepada kita. Di ayat 31 kan Tuhan bilang, katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Berarti dia tidak ngajar pengajaran keras untuk semua orang. Dia hanya ngajar pengajaran yang keras hanya untuk orang yang benar-benar percaya kepada dia. Berarti apa? Nggak pilih-pilih, fokus pada dia, bukan fokus pada diri sendiri, berani berubah, berani bayar harga, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia bilang seperti itu, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ternyata Bapak dan Ibu, orang yang dianggap murid itu bukan semua orang. Padahal kita semua kan nyebut diri saya murid Yesus ya. Kita kan nganggap diri semua murid Yesus. Ternyata nggak semua orang, walaupun saya nganggap diri sebagai murid Yesus, belum tentu dia nganggap saya sebagai seorang murid loh. Waduh, parah banget kalau Tuhan nggak sampai menganggap saya sebagai seorang murid. Karena ternyata hanya murid yang tetap di dalam firman, tolong bantu di mute dong. Ternyata hanya murid yang tetap di dalam firman itu yang dianggap sebagai murid. Berarti apa? Hidup di dalam ketaatan. Ada terlalu banyak ayat paralel yang ngomong tentang ini ya. Contohnya di Yohanes 15 juga bilang orang yang berbuah itu adalah murid gitu. Jadi nggak semua orang dianggap sebagai pengikut atau murid. Ya, levelnya kayak gimana? Jadi introspeksi diri sekarang, apakah saya benar-benar tetap di dalam Dia? Jangan sampai kita ternyata
sepertinya aktif kiri kanan, sepertinya apal banyak ayat, sepertinya doa panjang-panjang, tapi ternyata firman itu tidak mengubah kita, tidak mendewasakan, tidak menumbuhkan iman kita. Kalau seperti itu, berarti sebetulnya saya belum mengalami sebuah kebebasan spiritual. Ya, bukti kalau kita percaya atau murid adalah taat. Orang yang taat berarti tidak ada kesombongan di dalam dirinya. Contoh kecil. Contoh kecil. Daud sama Saul. Kita tahu ya, Daud sama Saul itu sama-sama berdosa. Kita tahu dosanya Daud, dia ngambil Batsheba, lalu dia merencanakan pembunuhan tingkat 1. Kalau hari ini disebut pembunuhan tingkat 1 karena pembunuhan terencana untuk ngebunuh Uria, suaminya Batsheba. Jadi ini adalah pembunuhan tingkat 1. Tapi setelah dia melakukan dosa-dosa itu, Nabi Nathan bilang sama dia, kamu salah, kamu nggak harusnya melakukan itu. Dan apa yang dilakukan oleh Daud setelah dia mendengar peringatan Nabi Nathan, dia bersimpuh, dia menyesal, dia bertobat. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma menyesal dan dia bertobat. Itu yang dilakukan oleh Daud. Saul, raja sebelum Daud, juga pernah melakukan dosa, yaitu pada waktu perang musuh mendekat ke bangsa Israel, dan pada waktu itu imam yang bertugas belum nyampe, ya. Maka apa yang dia lakukan? Dia memberikan persembahan di bait Allah. Zaman itu raja itu bukan imam ya, sampai sekarang raja juga bukan imam. Jadi raja gak boleh sebetulnya melakukan ibadah, melakukan memberikan persembahan di dalam bait Allah. Gak boleh. Tapi Saul ngelangkahin, dia memberikan persembahan di bait Allah. Dan pada waktu dia ditegur, dibilang, kok kamu ngelangkahin? Kan kamu nggak boleh harusnya memberikan persembahan di bait Allah. Dan yang dilakukan Saul setelah dia ditegur akan dosanya, dia bilang seperti ini, tapi ini musuh udah hampir dekat. Sedangkan kamu, nah nabinya waktu itu, ini musuh udah hampir dekat. Sedangkan ini persembahan belum diberikan. Nanti kalau rakyat marah dan dia tidak punya semangat untuk perang, kita akan kalah. Jadi karena kamu sih yang telat gitu. Jadi aku kasih persembahan. Nggak ada persembahan nanti kita pasti kalah perang. Ini lihat aja rakyat udah marah-marah karena persembahan belum diberikan. Mereka udah takut karena musuh udah makin dekat. Lihat. Pada waktu Saul ditegur akan dosanya, dia ngeyel, ngotot, mencari pembenaran diri. Nah, Bapak dan Ibu, ini Anda dan saya kan? Seringkali kalau kita ditegur kesalahan-kesalahan kita, apa yang kita lakukan? Kita mencari pembenaran diri. Jadi sekarang kita belajar. Karena orang yang merdeka, imannya bukan untuk diri sendiri. Orang yang merdeka, dia siap untuk ditegur. Dia hidup tetap di dalam firman. Dia tetap di dalam kebenaran. Berarti apa? Dia mau berubah. Dia punya kerendahan hati dan dia siap untuk ditegur. Gak cari pembenaran diri sendiri. Ya, jadi ini yang dibicarakan di level 31-32. Spiritual freedom berarti dia punya kerendahan hati untuk tetap di dalam firman-Nya. Itu adalah seorang murid yang sesungguhnya. Lalu, jadi apa itu kebenaran? Kebenaran itu apa? Siapa yang memerdekakan kita? Gitu. Itu jawabannya ada di ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Kebenaran itu apa? Berkali-kali diulang kebenaran-kebenaran. Apa sih sebenarnya kebenaran? Jawabannya ada di Kolose 1 ayat yang ke-5. Kolose 1 ayat yang ke-5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jelas, firman itu adalah kebenaran, yaitu Injil. Jadi Injil itu adalah kebenaran. Singkat, padat, jelas. Apa itu kebenaran? Firman, Injil.
singkat padat jelas. Dan itu diulang lagi di Yohanes 17 ayat 17. Sama, kan ini udah ada 2 peneguhan ayat yang sama di dalam Alkitab ya. Berarti ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita tahu. Kebenaran itu adalah Injil. Kebenaran itu bukan apa yang menjadi pendapatku, apa yang menjadi pikiranku, apa yang menjadi suka untuk aku lakukan. Tapi kebenaran itu adalah Injil. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak dan Ibu, perkataan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri loh. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa firman Allah adalah kebenaran. Jadi apa itu kebenaran? Singkat padat jelas, itu adalah Injil. Adalah firman Allah sendiri. Lalu kalau firman itu, kalau kebenaran itu adalah Injil dan firman, siapa sebenarnya yang membebaskan kita? Jawabannya ada di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Lihat, di situ dikata-kata kalau Yesus adalah kebenaran. Jadi Yesus yang adalah kebenaran. Dia adalah Injil dan firman Allah sendiri. Apalagi itu juga dijelaskan di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, adalah Injil, adalah Yesus, adalah kebenaran. Ini semua adalah sama. Jadi siapa yang memerdekakan kita? Secara roh, kita dimerdekakan untuk mendapat keselamatan oleh Tuhan Yesus. Tetapi untuk mempertahankan keselamatan itu, ya, sekali lagi, secara roh kita diberi keselamatan oleh Yesus. Tapi masalahnya, keselamatan itu harus dipertahankan. Bagaimana kita mempertahankan keselamatan sampai nanti kita masuk ke Yerusalem yang baru? Dengan cara hidup di dalam kebenaran yang adalah Injil, adalah firman, adalah Allah, adalah Yesus sendiri. Ingat, tadi di awal aku cerita, gampang untuk memerdekakan orang Israel dari penjajahan Mesir. Buka Laut Merah, semuanya udah merdeka secara lahiriah. Tapi untuk memerdekakan mereka secara roh dan jiwa, itu butuh 40 tahun. Dan itu pun yang masuk cuman Yosua sama Kaleb. Susah setengah mati. Kenapa? Karena yang dilawan adalah diri sendiri. Seingatku, kita pernah bahas tentang mengalahkan diri sendiri. Coba nanti boleh dicek di YouTube-nya PA Bunda Teresa. Seingatku kita pernah bahas itu tentang mengalahkan diri sendiri. Kenapa? Untuk mempertahankan keselamatan. Dari merdeka mendapat keselamatan sampai waktunya kita masuk ke tanah perjanjian baru itu bukan hal yang gampang karena lawannya adalah diri sendiri. Jangan sampai Bapak dan Ibu, hari ini hidup kita adalah di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian baru. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Kita semua berjuang untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian baru. Dan cara kita berjuang memerdekakan dari diri sendiri, mendapat totalitas spiritual freedom, hati dan pikiran kita. Satu-satunya cara adalah hidup tetap di dalam firman-Nya. Ini yang diajarkan di ayat 32. Jadi murid itu bukan cuma sekedar percaya, bukan cuma sekedar jadi pengikut ya, tapi benar-benar mengerti, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, ada kualitas. Bukan cuma sekedar aku suka, aku mau, aku enggak suka, aku enggak mau. Enggak ada komitmen, on off, pembicaranya aku suka, temanya aku suka, aku datang. Kalau enggak, aku enggak mau. Ada kegiatan lain yang lebih menarik, aku enggak mau datang, toh minggu depan masih ada PA lagi. Enggak, on off. Ya, suka enggak suka, senang enggak senang, kita tetap komit. Kita tetap komit. Kita belajar untuk menghargai komitmen kita sama Tuhan, walaupun mungkin saya tidak suka sama temanya, atau ada kegiatan yang lain. Bapak dan Ibu, aku juga belajar loh. Di setiap jadwal PA aku belajar untuk komit loh.
Baik aku berbicara atau aku mendengarkan, aku belajar untuk mengalahkan diri sendiri, untuk hidup di dalam ketaatan. Aku kesampingkan semua hal-hal ya demi komitmen. Karena aku nggak mau, karena aku mau tetap bertumbuh gitu. Karena aku mau untuk mempertahankan keselamatan dan terus mengalami kemerdekaan, makin merdeka ya. Jadi singkat kata, kalau saya ngomong saya cinta Yesus, pasti saya cinta firman. Bukan cuma cinta sekedar cinta, tapi cinta yang benar-benar menghidupi firman-Nya. Walaupun sebenarnya itu tidak gampang dan tidak menyenangkan untuk daging kita, tapi kalau cinta Yesus, aku mau untuk belajar rendah hati dan menghidupi firman itu. Berikutnya, ini beberapa ciri orang yang merdeka. Yang pertama, orang yang merdeka itu pasti mengabdi sama Kristus ya, mengabdi sama Yesus. Beribadah dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh. Kita tahu ya, mengabdi. Zaman sekarang itu tuh udah jarang banget orang yang mengabdi. Tapi aku rasa Bapak dan Ibu tahu ya, mengabdi itu kalau saya adalah hamba, apa yang Tuhan suruh, aku suka nggak suka aku kerjakan. Aku ngerti, aku nggak ngerti, aku kerjakan. Ya, mengganggu jadwalku pribadi atau enggak, aku tetap kerjakan yang apa Tuhan suruh. Ngerepotin aku apa enggak, aku tetap kerjakan. Nah, itu mengabdi. Nah, kalau kita disuruh melakukan sesuatu dan aku ngerti kenapa suruh lakukan itu, gampang. Tapi kalau aku suruh melakukan sesuatu yang aku nggak ngerti kenapa kok disuruh itu, wah itu sudah jadi hal yang susah. Contoh kecil, kenapa aku harus dengerin orang itu? Orang itu nyebelin kok buat aku. Aku nggak suka sama dia nggak dia tidak pernah dia nggak, pokoknya aku nggak suka sama dia misalnya gitu. Kenapa aku harus dengerin dia? Misalnya ya eh, eh, Romo gitu. Dia kalau khotbah bertele-tele, ngomongnya ngalur ngidul, nggak jelas. Kenapa aku harus dengerin dia gitu? Mendingan aku pakai waktuku untuk sesuatu yang lebih menyenangkan, seakan-akan lebih berkualitas untuk diriku. Tapi kalau disuruh dengerin orang itu, ya udah, mengabdi. Mengabdi. Kenapa aku disuruh mengampuni? Ngertiin orang itu, dia yang salah, dia nggak sopan, dia nggak komunikatif sama aku, dia yang sudah merugikan aku. Kenapa aku harus ngedengerin dia? Kenapa aku harus tetap berteman sama dia? Aku nggak ngerti kenapa aku harus ngampuni dia. Tapi kalau Tuhan suruh mengabdi, ya mengabdi. Adik itu Bapak dan Ibu, kita harus mengabdi. Orang yang merdeka, dia bisa mengabdi dengan sukacita. Walaupun itu merugikan dia atau tidak enak buat dia, tapi dia tetap bisa mengabdi dengan sukacita. Karena apa? Karena mata hatinya bukan melihat keadaan di sekeliling. Mata hatinya melihat kepada Tuhan. Ini ciri orang yang merdeka. Ya, kita belajar untuk benar-benar bisa mengabdi. Suka nggak suka mengabdi. Yang kedua, nggak melihat masa lalu. Kita tahu kayak Istrolot ya, pada saat dia melihat masa lalu, noleh ke belakang, langsung dia jadi tiang garang. Kenapa? Karena fokus hidupnya ternyata ada di belakang. Inilah kehidupan kita, Bapak dan Ibu. Bangsa Israel juga melihat ke belakang terus. Dia bilang, di sana enak, makanannya enak, airnya adem, ada bawang, ada semangka, ada ini, ada itu, kagak capek, kagak kepanasan, kagak kedinginan, kaki kagak pegel, ada daging gitu. Terus melihat masa lalu, maka dia tidak akan pernah bisa maju. Itu belum mereka terikat pada masa lalu. Demikian juga dengan kita. Jangan kita melihat masa lalu, enak, kagak lihat masa lalu. Kita nggak bisa bilang, kamu dulu giniin itu, kamu dulu ngomong gini sama aku, kamu dulu kayak gini, itu mah dulu. Gitu. Atau kita bisa, aduh, dulu hidupku enak, dulu hidupku gampang, dulu aku begini, dulu aku punya ini, dulu aku punya. Itu semua masa lalu. Hidup kita tuh maju ke depan. Bukan diam di tempat, bukan noleh ke belakang. Tapi kalau kita terus melihat ke belakang, lama-lama apa? Jadi tiang garang. Diam aja. Dan tidak bisa sampai kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka ciri orang yang merdeka, dia tidak akan melihat masa lalu. Yes, dia bisa ngelirik sedikit untuk belajar dari kesalahan yang lama,
tapi dia maju dengan memperbaiki kesalahan itu. Gitu. Lalu yang ketiga, orang yang merdeka itu pasti hidup di dalam kebenaran. Tadi udah berkali-kali kita sebut ya, taat pada kebenaran, hidup pada firman yang adalah kebenaran. Berarti apa? Dia meninggalkan manusia lama. Kita pasti dengar istilah manusia lama dan sekarang lahir baru. Apa itu manusia lama, manusia baru? Apa itu lahir baru? Sebenarnya menjadi manusia baru atau lahir baru, itu bahasa kita sehari-hari adalah punya karakter yang baru. Ciri orang yang lahir baru itu bukan, oh saya sudah hafal ayat, saya udah ikut 5 PA setiap hari, saya kenal si A, saya kenal si B, aku tahu pengajaran ini, aku tahu pengajaran itu. Enggak. Orang yang lahir baru adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Berarti apa? Karakternya berubah. Ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri, ada kasih, ada pengampunan, ada lepas dari masa lalu, ada lepas dari fokus diri sendiri, ada empati, ada toleransi, cara ngomongnya manis, tidak lagi menyakitkan orang lain. Ya, jadi itu orang yang merdeka, dia hidup di dalam kebenaran, berarti karakter-karakter lama buang semua. Dia belajar untuk hidup secara maksimal, mengembangkan karakter-karakter yang baru. Kita pasti kenal istilah buah roh, Galatia 5:22-23, ya, itu buah roh, ada 9, dan buah roh itu sebetulnya bicara tentang karakter. Ibrani 12 ayat yang kedua. Itu yang bawa kitab suci ya, Yohanes itu diganjelin karena kita akan terus balik ke situ. Yohanes 12 ayat yang kedua. Ini salah satu ayat favoritku. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan hinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Mata tertuju kepada Yesus. Kalau mata kita tertuju pada Yesus, maka kita tidak lagi melihat ke belakang. Kalau mata tertuju kepada Yesus, kita tidak akan lihat orang yang menghina. Kita tidak akan lihat orang yang nyakitin hati kita. Kalau mata tertuju kepada Yesus, kita tidak akan lihat masa lalu ada orang nyakitin kita atau rugikan kita. Kita tidak akan lihat masa lalu, dulu hidupku enak, dulu aku punya segalanya. Tapi mata tertuju kepada Yesus, maju ke depan. Mengabaikan hinaan, tekun jalanin hidup, walaupun itu tidak selalu sesuatu yang gampang, karena kita mengharapkan kemerdekaan total. Yerusalem yang baru. Aku selalu ilustrasikan ayat ini kayak lomba 17-an, yang itu loh anak kecil, nggak harus anak kecil ya, yang lomba ngegigit sendok lalu ada kelereng di atas sendok itu. Kita tahu kalau kita menang sampai ke ujung, itu ada hadiah di ujung. Demikian juga di dalam hidup kita. Ada upah di ujung itu. Tapi saya harus menang dulu nyampe sana. Dan untuk menang ke sana, syaratnya adalah saya harus berjalan maju dan membuat kelereng ini tidak jatuh. Ya, maka saya harus berjalan maju. Sama. Dalam kehidupan spiritual, kalau mau mendapatkan Yerusalem yang baru, kita harus merdeka. Nggak diem di tempat, maka harus jalan maju dalam iman kepercayaan kita. Ya, abaikan hinaan di dalam hidup, abaikan kepahitan-kepahitan masa lalu, abaikan orang-orang yang nyakitin kita, orang-orang yang julid sama kita, orang-orang yang ngomongnya pahit sama kita, abaikan semua itu. Abaikan juga godaan-godaan. Sehingga apa? Kita bisa berjalan maju dengan tenang, tanpa gerudak-geruduk, ya, dengan mingkem, karena kalau kita ngomong ini sendok jatuh, jadi hati-hati dengan mulut kita ini suka kecepatan, emosi kita itu suka cepet naik gitu. Dan sekarang bukan cuma ngomong lewat mulut ya, tapi bisa ngomong lewat WA, dan itu bisa mengalirkan hawa negatif karena kita berantem lewat WA, ya. Jadi hati-hati, jaga mulut kita. Jangan sampai mulut kita kepancing emosi. Mulut kita kepancing emosi, berarti kita tidak bisa maju. Karena kelereng itu jatuh. Jadi itulah hidup di dalam kebenaran.
Kita harus meninggalkan karakter lama. Itu hakikat dari lahir baru. Baru kita bisa hidup secara maksimal sebagaimana Tuhan panggil kita. Lalu orang yang merdeka, dia juga tidak terdakwa atas dosa-dosa masa lalu. Bapak dan Ibu, setiap dari kita punya masa lalu, punya dosa, punya kelemah-lemahan, ya, punya hal-hal yang menjadi aib, memalukan, mengecewakan dan sebagainya. Tapi jangan terdakwa. Belajar kayak Daud, diomong salah, bertobat, terus move on lagi. Hati-hati, karena kalau kita terdakwa, itu berarti kita sedang diintimidasi dengan iblis. Iblis selalu bilang, lu kan salah, lu kan berdosa, kamu kan pernah lakukan ini, kamu kan pernah lakukan itu, ya, itu kan memalukan. Tuhan nggak suka sama orang-orang kayak begitu. Itu iblis. Itu iblis yang mendakwa kita. Tapi kita harus tahu, sekali kita sudah bertobat, Yesus sudah ampuni, move on. Move on. Sambil terus belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan menjadi lebih baik lagi. Karena kalau kita mendengarkan iblis lalu kita berkata, iya ya, aku udah salah, aku udah berdosa, malu, udah nyedihin Yesus, udah memalukan semua nih ya. Itu berarti kita sedang terintimidasi oleh iblis. Wahyu 12 ayat 10 bilang, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Siapa pendakwa saudara-saudara? Pendakwa manusia, iblis. Iblis. Jadi dia jangan terdakwa masa lalu. Lalu yang udah pasti tidak kompromi pada dosa. Lukas 16 ayat yang ke-13. Lukas 16 ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada Mammon. Bapak dan Ibu, Mammon itu bukan cuma duit, tapi Mammon itu adalah segala sesuatu yang lebih utama dari Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah Mammon. Dan Mammon kita hari ini bukan lagi patung-patung berhala, tapi Mammon itu bisa segala sesuatu lah yang lebih utama, ya. Bisa hobi, bisa sinetron, bisa HP, tapi terlebih banyak yang menjadi Mammon bagi kita adalah diri kita sendiri. Terlalu sering kita mengutamakan pemikiran, pendapatku, harga diriku, ya. Jadi jangan ada Mammon di dalam kehidupan kita. Karena itu berarti kita kompromi pada dosa. Dan yang terakhir adalah jadi agen kemerdekaan. Karena kita tahu bahwa merdeka itu bukan cuma aku doang. Aku juga harus terbeban untuk membawa orang-orang di sekitarku untuk merdeka. Untuk mengalami Yesus sendiri. Untuk merasakan cinta Yesus sendiri, bukan cuma sekedar percaya, tapi untuk merasakan cinta Yesus, mengalami Yesus. Bagaimana orang-orang di sekitarku bisa merasakan Yesus dan mengalami Yesus? Lewat aku, lewat diri kita sendiri. Saya harus jadi agennya. Jadi ini bukan cuma sekedar ngajak orang, ayo ikut PA, ayo ikut PD, ayo datang ke doa gitu. Bukan cuma sekedar itu. Tapi jadi agen kemerdekaan berarti hidupku harus jadi teladan. Aku harus bisa membuat orang lain merasakan Yesus lewat kehadiranku. Berarti apa? Sikapku, tutur kataku, ya itu harus ngademin orang lain. Bukan jadi kompor, tapi harus ngademin orang lain. Jadi pembawa damai, jadi pembawa sukacita, jadi pembawa harapan, kayak gitu-gituan. Bisa ngalah, nggak mementingkan diriku sendiri, aku nggak gampang tersinggung gitu. Aku harus belajar untuk jadi teladan. Itu adalah hakikat agen kemerdekaan. Ini ciri-ciri orang yang merdeka. Berikutnya kembali lagi ke Yohanes 8 ya ayat 34-35. Ternyata orang yang merdeka itu kan bebas dari dosa sehingga hati dan pikirannya diubah menjadi hati dan pikiran yang baru, karakter yang baru. Karena apa? Karena dosa itu bukan hanya perbuatan, ya.
Dosa itu bukan hanya perbuatan, tapi dosa itu adalah kuasa yang menguasai hati dan pikiran manusia. Ini makanya dari tadi aku ulang-ulang. Spiritual freedom itu bicara tentang hati dan pikiran. Karena apa? Karena dosa bukan cuma sekedar perbuatan, tapi dosa adalah kuasa yang menguasai hati dan pikiran. Siapa yang berkuasa di sini? Egoku kah? Dakwaan-dakwaan iblis kah? Pendapatku kah? Harga diriku kah? Atau Yesus? Ya, jadi dosa itu bukan perbuatan, tapi adalah kuasa. Kalau yang menguasai di sini adalah emosi atau harga diriku atau fokus pada diriku sendiri, maka pikiran, perkataan, tindakanku akan menjadi negatif. Jadi dosa itu bukan cuma perbuatan. Makanya kalau kita Katolik kan kita ngakunya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perbuatan, perkataan, dan kelalaian. Ya, baru pikiran, baru batin udah dosa. Apalagi kalau ngomong dan dilakukan. Lalai aja dosa kok. Kalau ingat cerita orang kaya berjubah ungu, ya, orang kaya berjubah ungu itu kan diceritakan dia setiap hari pesta-pesta. Dia cuma fokus pada nikmatnya dia sendiri. Kepentingan-kepentingan dia pribadi. Di depan emperan rumahnya ada yang namanya Lazarus. Dan Lazarus itu setiap hari ngambil sisa-sisa makanan dari tempat bekas dia pesta. Nah, pada akhirnya, kenapa sih orang kaya masuk ke neraka? Dia nggak jahat loh. Dia tidak melakukan tindakan dosa. Dia tidak melakukan tindakan dosa. Tapi kenapa ujung-ujungnya dia neraka? Nggak mendapatkan kemerdekaan, keselamatan. Karena dia lalai. Yang menguasai hati dan pikirannya dia adalah dirinya sendiri. Kenikmatannya dia sendiri. Fokusnya pada diri sendiri. Akhirnya apa? Tindakannya hanya berpusat pada diri sendiri. Pendapat dia, maunya dia. Ya, ini juga bisa berlaku di dalam hal rohani loh ya Bapak dan Ibu ya. Kalau di dalam kadang-kadang di dalam pertemuan-pertemuan rohani, komunitas kayak gereja kayak kita sering terpusat pada diri. Pokoknya mauku kayak begini. Pokoknya caranya harus kayak begini gitu. Dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Nah, ini juga bisa menjadi kayak orang kaya yang berjubah ungu. Padahal dia tidak melakukan perbuatan yang dosa. Dalam konteks orang kaya, kalau dia punya hati yang penuh kasih, dia bisa ngomong sama Lazarus, Lazarus, kamu nggak usah ambil sisa-sisa makanan. Aku kasihin kamu nasi kotak 3 kali ya sehari ya. Jadi makananmu bukan makanan sisa. Atau dia bisa lakukan, Lazarus, kamu daripada ngemper kepanasan kehujanan, kamu boleh tidur di tempatnya satpam situ. Gak apa-apa. Atau dia bisa ngomong sama Lazarus, Lazarus, ini ada uang nih, kamu ke puskesmas berobat gitu. Dia bisa lakukan. Tapi karena mata hatinya hanya terpusat pada diri sendiri, ya kuasanya hanya diri sendiri, akhirnya dia tidak melihat kebutuhan orang lain. Di dalam hal rohani juga gitu. Kalau kita hanya terpusat pada diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa mendengarkan orang lain. Kita tidak akan pernah bisa melihat keadaan dari sisinya orang lain. Tapi kalau kita bisa hidup tidak terpusat pada diri sendiri, kuasa di sini adalah kuasa kasih, kuasa Yesus, maka kita akan bisa melihat keadaan dari sudut pandang orang lain. Bahkan kita bisa mengerti, kenapa sih kok dia lakukan itu? Kenapa sih kok hari ini dia bete? Kenapa sih kok dia ngomong itu? Kita bisa pakai sepatunya dia istilahnya. Menaruh diri kita di sepatunya dia. Kita bisa mengerti kenapa dia seperti itu. Ya, karena sebetulnya singkat aja nih, sebetulnya bagaimana orang bersikap atau bagaimana orang berucap itu adalah luapan hatinya. Jadi kalau yang diluapkan itu adalah pahit semua, sebenarnya hidupnya dia itu pahit gitu. Tapi kalau yang diungkapkan dia itu damai, adem, berarti hatinya dia penuh dengan damai. Jadi kita jangan kepancing Bapak dan Ibu. Jangan kepancing dengan orang lain. Bagian kita adalah pastikan siapa yang menguasai hati dan pikiranku. Agar kita sendiri tidak diperbudak oleh iblis, tidak diperbudak oleh dosa. Tetap bisa mempertahankan keselamatan dan memperoleh kemerdekaan yang sejati. Karena kita tahu kalau hati dan pikiran kita tidak dikuasai oleh firman,
pada akhirnya dosa akan mematikan kita. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 10. 1 Yohanes 3 ayat 8 dan 10. Barang siapa tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ayat 10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, kasih. Kuncinya adalah kasih. Biarkan kasih itu menguasai hati dan pikiran kita. Dan bukan diri sendiri. Apalagi dosa. Ya, biarkan kasih yang menguasai kehidupan kita. Berikutnya, ini kunci spiritual freedom. Jelas kita sedang berjuang hari ini untuk mendapatkan spiritual freedom yang sesungguhnya. Ini kuncinya biar dapat. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan kamu. Lihat, sekali lagi dibilang agar kita ini merendahkan hati, melembutkan hati, agar firman yang adalah kebenaran, yang adalah Allah, yang adalah Injil itu tadi, menguasai hati dan pikiran kita, menuntun kita pada keselamatan, kemerdekaan yang sejati. Jadi kita harus merendahkan diri. Bapak dan Ibu, pada saat kita mendengarkan firman, ya, kita mendengarkan firman itu kan bisa dengan berbagai macam cara. PA seperti ini, PD, misa, bacaan harian, renungan harian, ada banyak sekali cara hari ini kita mendengarkan atau membaca firman. Pada saat kita lakukan itu, kita renungin apa enggak? Itu aja. Kita renungin apa enggak? Kalau kita cuma sekedar baca, ya kayak rutinitas itu, sekedar baca, ya wis pokoknya aku udah baca renungan harian, ya wis pokoknya aku udah baca, udah ikut PA gitu. Kita cuma sekedar doang. Akhirnya apa? Firman itu cuma jadi sekedar ilmu pengetahuan. Dan kalau firman itu cuma menjadi ilmu pengetahuan, bisa jadi kita pinter, apal semuanya, ngerti semuanya. Tapi firman itu tidak menjadi rema yang mengubahkan kita. Makanya kita harus belajar rendah hati. Biarkan firman ini menjadi cermin untuk diri kita, untuk mengubah diri kita sendiri. Bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan. Karena apa? Kalau cuma sekedar menjadi pengetahuan, akhirnya kita jadi sombong. Kalau yang membaca, mendengar, renungan, kencan dengan Tuhan, ya biasanya aku setiap hari broadcast itu. Beberapa hari yang lalu, ada salah satu renungan yang ceritanya lebih kayak gini. Ada seseorang si A, dia mendapat sepotong kebenaran. Dia mendapat sepotong kebenaran, ya, firman yang seperti hari ini kita baca. Dia mendapat sepotong. Kita hari ini cuma dapat sepotong juga. Lalu ada anteknya iblis kaget, bilang sama Lucifer bosnya, "Bos, gimana nih? Si orang ini dapat kebenaran. Ntar kita kalah karena dia udah kenal kebenaran nih gitu." Lalu si Lucifer bosnya bilang, "Tenang aja. Orang itu cuma dapat sepotong. Kalau dia nggak memahami, dia tidak mendalami, dia tidak menghidupi, dia akan makin jadi sombong karena dia merasa dia tahu kenal kebenaran. Dan karena dia merasa dia tahu kebenaran itu, dia akan mulai menghakimi orang-orang sekitarnya karena dia merasa tahu. Dia akan mulai mendakwa dan dia akan mulai bilang harusnya begini, harusnya seperti itu karena dia merasa dia tahu kebenaran." Nah, Bapak dan Ibu, ilustrasi singkat. Tapi ini bisa menjadi refleksi buat kita agar kita merendahkan hati. Bukan cuma sekedar baca, tapi benar-benar refleksikan setiap firman itu untuk mengubah diri sendiri. Jadi mulai sekarang cara kita baca ya, atau dengar, jangan cuma sekedar-kedar, tapi duduk diam, belajar, refleksikan itu, renungkan itu untuk diri sendiri. Itu yang akan memerdekakan kita. Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Ibrani 3 ayat 7-8. Ini sebenarnya bilang hal yang sama ya. Ini ayat paralelnya.
Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Jangan keraskan hati. Bisa jadi kita lihat mujizat, bisa jadi kita mengalami mujizat-mujizat itu. Tapi selama kita mengeraskan hati, mujizat-mujizat itu tidak akan membawa kita pada keselamatan. Cuman membuat kita amazed, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, puji Tuhan. Tapi tidak membawa kita pada keselamatan. Itu yang terjadi sama bangsa Israel, Bapak dan Ibu. Jadi kunci spiritual freedom, jangan keraskan hati. Rendah hati. Biar setiap firman itu kita refleksikan untuk diri kita sendiri, untuk mengubah kita. Aku tahu itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi kuncinya saya mau dulu. Harus mau dulu untuk diubahkan. Kalahkan, katakan pada free will kita, saya mau untuk diubahkan. Kalau kita mau, maka Tuhan akan tambahkan kemampuanku. Tapi kalau kita tidak mau, ya udah Tuhan tidak bisa maksa. Kan kita punya kehendak bebas. Tuhan ngasih kita kehendak bebas, mau apa kagak. Tapi kalau kita mau untuk belajar rendah hati, mau belajar untuk refleksi diri, mau belajar untuk mendengarkan, bukan cuma sekedar mendengar, maka Tuhan akan mampukan kita untuk mengalami perubahan ke perubahan lain. Makin merdeka, dan makin merdeka secara spiritual. Berikutnya, jadi inilah kemerdekaan sejati. Yaitu di saat kita punya kemauan, ya harus saya dulu yang mau. Saya mau, Tuhan mampukan, Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan untuk membangun diri dan sesama. Demi kebahagiaan sendiri dan sesama, kehidupan kekal diri sendiri, dan juga sesama kita. Jadi kalau kita merdeka, itu sebetulnya bukan untuk diri sendiri, tapi juga orang sesama kita. Kita akan terbangun, kita akan merdeka, kita akan bahagia, bukan hanya terfokus pada diri sendiri, tapi juga jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Bukan untuk sebagian golongan aja, tapi untuk orang-orang sebagian semuanya, ya. Karena sebetulnya kalau kita hanya mau mendengarkan sebagian golongan, itu kita belum merdeka. Namanya belum toleransi, masih kotak-kotak ya. Sama orang ini aku mau, kalau sama waria aku nggak mau misalnya. Sama orang ini aku mau, tapi kalau sama orang yang beda sama aku, yang tidak sesuai warna kulitnya sama aku, yang komunitasnya atau level sosialnya beda sama aku enggak mau dengerin dia. Bisa. Itu namanya belum merdeka. Tapi merdeka sendiri sejati berarti punya kemauan dulu. Kunci pertama ya, kemauan untuk rendah hati, baru Tuhan kasih kemampuan dan kesempatan sehingga kita bisa membangun diri dan sesama untuk kebahagiaan diri dan sesama, untuk kehidupan kekal diri sendiri dan semuanya tanpa terkotak-kotak. Kalau sudah gitu, maka kita akan bisa menjalani 1 Petrus 1 ayat 18-19 itu. Yaitu 1 Petrus 1, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Cara hidup yang sia-sia itu apa? Ya buang-buang waktu lah, buang-buang tenaga, buang-buang kesempatan, mengkotak-kotakan orang, mengkotak-kotakan keadaan, gitu-gitu. Itu sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Ya. Yang bukan dengan barang fana, tapi bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita sudah dibawa keluar dari Mesir sampai ke ujungnya Laut Merah. Dari Laut Merah sampai ke Yerusalem yang baru, kita harus berjuang. Mempertahankan keselamatan. Mendapatkan spiritual freedom, kemerdekaan spiritual yang sejati. Yaitu kebebasan hati dan pikiran kita. Dari dosa, segala macam keterikatan, termasuk diri sendiri. Kalau kita udah lakukan itu ya, bebas dari hidup kesia-siaan, maka baru kita bisa melayani Tuhan dan sesama kita. Galatia 5 ayat 1 dan 13.
supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau namanya sungguh-sungguh merdeka, berarti ada merdeka yang cuma service doang, merdeka yang kayaknya merdeka, tapi sebelumnya innernya belum. Dan dia tidak punya kesadaran bahwa dia sebetulnya belum merdeka. Banyak loh orang yang nggak sadar kalau dirinya belum merdeka. Dia pikir gue udah aktif kok, gue udah ngerti ayat kok, gue udah berkomunitas, tapi dirinya belum merdeka. Banyak orang yang nggak sadar. Kenapa? Karena dia tidak punya kerendahan hati untuk mendekat pada firman. Sekali lagi ya, kunci yang tadi ingat, kerendahan hati. Jangan keraskan hati. Semakin kita merefleksikan diri kita sama firman, ini kayak lampu, makin dekat, makin dekat. Kalau jauh lampunya, saya nggak akan kelihatan bopeng-bopeng bekas jerawat. Tapi makin dekat lampu, saya mulai kelihatan, oh di sini ada bopeng, di sini ada item-item ya, makin kelihatan. Jadi hari ini Bapak dan Ibu, ada banyak orang nggak kenal dirinya sendiri. Dia pikir dia sudah merdeka, karena banyak sekali aktivitas rohani. Tapi selama dia tidak mendekatkan diri, dia tidak punya kerendahan hati. Sebenarnya dia belum mengalami kemerdekaan sejati itu. Masih banyak belenggu-belenggu kuasa yang menguasai hati dan pikiran dia. Dan dia tidak merasa kalau dia belum merdeka. Maka karakternya belum terbentuk. Hati-hati. Jadi kuncinya itu jangan keraskan hati, rendahkan diri, dan kita mau untuk terus diubahkan. Sehingga hidup kita tidak lagi hidup yang sia-sia, tapi kita bisa hidup maksimal seperti yang Tuhan mau. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk golongan ini saja, tapi untuk gereja dan sesama. Ini adalah konteks melayani Tuhan dan sesama yang sesungguhnya. Galatia 1 ayat 5, 1 dan 13. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bisa lo merdeka terus terjajah lagi. Bisa kan? 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Toleransi, tidak terkotak-kotakan, tidak terfokus hanya pada diri sendiri. Semoga jadi berkat, semoga hari makin hari kita semua makin merdeka di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Aku balikin ke Eve. Halo. Ya Pak. Waktu lihat dia punya tema spiritual freedom, saya analisa diri saya sendiri, am I free spiritually? Saya bilang, oh I'm not bad gitu kan. Tapi terus ibu tembak saya, harus taat kepada semua tema. You have to follow it. Langsung saya jeblak gitu, down sekali saya. Memang nggak gampang untuk taat dan rendah hati secara 100% ya Bu Sila ya. Jadi apakah boleh ditawar sampai 70% aja gitu Bu Sila? Nggak ada kata-kata gitu Pak di dalam Alkitab. Okay. Ya, tapi aku tahu setiap dari kita punya komunitas sendiri, punya komunitas mana yang paling memperkaya kita, paling membangun kita. Sedangkan hari ini itu ada banyak sekali acara-acara rohani. Dalam satu hari kalau aku lihat, wah 30 aja lebih. Gitu. Dan nggak mungkin dong kita ikutin semua. Tapi yang penting kita komit pada satu. Satu aja sebetulnya cukup, kita komit pada itu. Itu udah cukup. Dan kalau kita komit pada satu itu, maka di hari dan waktu tersebut, ya udah agendanya dikosongin. Ya memang saya juga nggak ikut semua sih sekarang, apalagi PD udah offline ya. Jadi saya nggak bisa datang juga karena saya ada kesibukan sendiri. Tapi kemarin kebetulan ini sharing aja. Hari Sabtu malam tuh ada warung iman. Saya dengar kemarin kitab Yeremia minggu lalu, minggu ini Yeremia kedua. Aduh, bosan banget. Setengah jalan saya udah keluar, Bu Sila. Jadi memang kerendahan hati saya masih zero ya. Enggak zero juga, Pak. Tapi memang kita dilatih dari itu. Saya dulu juga dilatih kurang lebih dengan keadaan yang mirip ya. Diberhadapkan dengan orang-orang yang sepertinya
boring seperti itu. Tapi aku juga nggak mau kepancing. Jadi biasanya aku nulis, aku catat. Karena dengan menulis itu mau nggak mau kan fokus ya. Itu biasanya yang aku lakukan, biar aku nggak kepancing dengan rasa boringnya itu tadi. Good idea. Sebenarnya bukan pembicaraan yang boring sih, Bu Sila. Kitab Yeremia-nya yang boring gitu. Belum kita bilangan tuh Pak. Iya, I know. Thank you, Bu Sila. Sama-sama. Saya tertarik dengan ciri orang merdeka ya Bu Sila, tidak melihat masa lalu, jadi kita melihat bahwa hidup ini kan adalah suatu masa depan ya. Jadi kita walaupun ya pernah berbuat salah di masa lalu, kita selalu berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Betul ya Bu ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih ya, kita itu hidup kan nggak hidup sendiri, hidup dalam berkeluarga, berkomunitas gitu. Nah, kita kok ketemu orang yang setiap hari gitu kayak kaset rusak gitu, ulang terus ya tentang masa lalunya, ya kita usah bilang ya udah lupain aja, kita harus ini. Tapi orang ini itu mengenal firman, menghafal firman, sedangkan kitanya sendiri ya nggak secanggih orang itu. Pusing saya, gimana caranya kalau kita ngadapin orang seperti itu gitu. Iya, coba kalau timingnya lagi pas, lebih enak biasanya one on one ya, berduaan gitu aja. Ingetin aja, kan kamu tahu kalau di firman suruh kita berpikir positif. Kan ada Filipi 4 ayat 8, pikirkan semua yang adil, yang manis, yang suci, yang sedap didengar, semua yang positif gitu. Sedangkan yang kamu lakukan selama ini adalah bersungut-sungut. Ini kebalikannya. Bersungut-sungut itu kayak bangsa Israel loh. Dan Tuhan nggak suka. Ini menjadi salah satu dosa besar gitu. Aku nggak tahu kalau ngomong ini ke orang itu dia jadi tersinggung apa enggak. Silakan Ibu analisa atau ganti kata-katanya. Tapi bersungut-sungut itu adalah salah satu dosa besar yang membuat akhirnya bangsa Israel nggak masuk lagi kan ke tanah Mesir. Iya. Tapi ya kalau ya memang kita yang dengar capek. Tapi ya bukakan fakta itu. Kadang-kadang orang memang perlu ditegur dengan kasih, ya bukan ditegur untuk dimarahin, itu nada suara kita terbaca kok. Kalau kita negur dengan kasih itu pasti dia bukan merasa kayak digurui gitu. Jadi tegur aja dengan kasih bahwa bukain, Tuhan suruh kita kan berpikir positif. Dia nggak mau kita bersungut-sungut. Kalau kamu mau hidupmu lebih baik, lebih damai, lebih sukacita, ya udah. Yang lewat ya udah lewat aja. Kita sama-sama maju ke depan. Iya. Memang saya sendiri juga pikir begitu ya, maksudnya kalau ya sudah terjadi ya terus mau ngapain lagi gitu ya, paling ya kita ngampunin aja lah, memang berat tapi ya harus diampunin, belajar gitu ya. Tapi yang dihadapin nih orang yang keras kepala gitu ya, terus akhirnya saya kabur Bu. Sebenarnya ya, Tuhan itu bicara lewat kabur. pengalaman. Berarti parah juga ya, saya pikir wah saya parah juga. Itu bagian dari pengalaman ya, kita belajar dari pengalaman. Bisa jadi pada waktu Tuhan izinkan sebuah pengalaman terjadi, maksudnya dia seperti ini, tapi kita tidak mengambil kesempatan itu karena kita takut, keder, dan nggak nyaman duluan gitu. Tapi sebetulnya itu adalah pengalaman juga. Gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu ya, yang ngadepin aja gitu ya. Iya. Tuhan bicara juga kok lewat pengalaman. Iya. Kadang-kadang saya merasa aduh, yes, ada banyak bersalah gitu ya. Ya, kalau Ibu merasa bersalah, ya udah kayak tadi kan, ya udah dia salah kan udah diampunin, habis itu move on, habis itu bertindak lagi lebih baik. Siapa lagi orangnya? Oke, thank you. Bu Sila boleh terusin nggak Bu Sila? Ya Pak. Thank you, Pengalaman yang sama. Saya juga berdoa untuk penyembuhan luka batin dan luka emosi 4 years untuk orang dekat saya. Dan juga saya
juga bicara dengan baik-baik gitu loh. Tapi ya jawabannya mungkin kamu yang meluka batin. Jadi at the end of the day ya I give up gitu loh. Gimana tuh komen Bu Sila? Pada akhirnya bagian kita, ini kalau berurusan dengan orang lain ya, pada akhirnya bagian kita itu nabur. Kita nggak wajib untuk nyembuhin orang itu. Oke. Kita nggak wajib untuk mengubah orang itu, dan memang kita nggak bisa. Tapi biar pengalaman-pengalaman kita yang nggak enak ngomong sama orang itu tadi membuat aku jadi lebih baik lagi. Bagian kita tuh cuma nabur doang, Pak. Belum tentu dapat kesempatan untuk menuai loh. Oke. Mm-mm. Thank you. Iya, Ya, thank you Pak ya, Fran. benar sih. Ini setuju ini. Menabur ya. Tadi yang mungkin menabur itu bisa jadi kita menabur dan kita bisa memurnikan iman kita kali ya, Cila. Kalau kita menghadapi orang seperti itu, Iya. jadi kan akhirnya kita dilatih untuk rendah hati, ngalah gitu. Ini Iya. apa hati yang lemah lembut, kasih itu harus benar-benar kita jaga benar gitu. Akhirnya Iya. jadi iman kita itu jadi dimurnikan gitu, mulai naik tahap bertahap. Itu apa benar nggak? Betul banget. Bagian kita cuma nabur, bukan untuk mengubah dia ya. Nabur cinta, nabur kasih, nabur pengampunan, nabur setia, nabur kelembutan, itu bagian kita. Belum tentu kita menuai. Tapi sambil nabur-nabur itu tadi kan kita juga walaupun kesel saya ngampuni deh, walaupun kayaknya pengen nada tinggi, udahlah saya jaga nada suara. Otomatis aku belajar juga untuk jadi lebih baik kan. Nah, biasanya aku sebut orang-orang seperti itu adalah batu asah. Batu asah yang membuat aku malah jadi lebih baik gitu. Jadi jangan sebel dengan orang-orang seperti itu. Karena kayak tadi aku bilang, orang itu cuma bisa mengungkapkan apa yang dia punya. Kalau dia pahit, dia kasar. Sebenarnya dia juga pahit, dia sedang pahit hidupnya. Tapi karena scene-nya lagi jutek, lagi negatif, dia bisa bilang kayak Pak Frans tadi, lu kali yang luka batin. Dia bisa kayak gitu. Ya udah, yang waras ngalah kan. Jadi ya aku yang belajar lebih baik gitu. Dia adalah batu asanya kita. Kita hidup di dalam kekristenan. Budian masih mencerna ya Budian. Saya juga masih mencerna. Berat ini batu asah. Berat emang. Tapi ya nggak usah takut lah. Biasanya kalau kita kayak begitu kan ada kasih karunia ya Sila ya. Betul. Terus betul, kasih karunia Tuhan itu luar biasa gitu. Dimampukan. Itu yang tadi aku tulis, betul, dimampukan. Selama kita mau, kuncinya satu dulu. Selama kita mau, nanti Tuhan akan tambah-tambahin kemampuan kita. Asal kita bukan cari-cari ya. Aku percaya banget itu. Kalau kita yang cari-cari, istilahnya lu salah lu sendiri, lu yang jebol pagar kok gitu. Tapi kalau nothing, nggak ada apa-apa, tahu-tahu aku alami ini, tahu-tahu aku diginiin tuh, dan aku mau untuk bereaksi positif, Tuhan akan mampukan. Jadi akunya sendiri nggak jadi luka, tapi lebih baik gitu. Dan kita selalu damai ya. Hati kita itu ya, kalau kita mau begitu damai itu. Cepat Tuhan pulihkan dan ya itu balik lagi sukacita itu. Iya, betul. Kan muka kita nggak kita jadi kembali fokus kepada sesuatu yang lebih berharga, yaitu keselamatan, damai, sukacita, daripada fokus pada misalnya kerjaan, uang, atau hal-hal yang kita hilang dan bikin kita sakit itu. Fokus kita jadi benar. Pak Santo, statement dari Yesus, belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Pertanyaan, bagaimana aku tahu tentang diriku? Introspeksi? Introspeksi diri itu berarti kan butuh waktu untuk duduk, diam, mencerna firman, mencerna apa yang terjadi, mencerna reaksi-reaksiku, apa yang pada waktu kejadian itu terjadi, apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan gitu. Dan apa yang aku lakukan dan aku katakan itu apa sudah sesuai sama firman Tuhan. Itu kan introspeksi diri ya. Makanya butuh kerendahan hati. Kalau aku enggak rendah hati,
introspeksi diri akan bilang, enggak, gue udah bener kok. Gue udah bener. Gue nggak nyakitin siapa-siapa. Tindakanku udah bener. Jadi introspeksi diri, firman, itu harus makin dekat, harus dijalanin paralel dengan kerendahan hati aja deh. Tanpa kerendahan hati ya nggak bisa. Dan aku tahu itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi aku nggak punya resep khusus selain kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau. Cuman itu doang. Tuhan aku mau, tapi aku nggak tahu. Aku nggak bisa. Tolong gitu biar aku bisa. Tolong biar aku bisa lihat diriku sendiri. Tolong biar aku bisa jadi lebih taat, lebih baik gitu. Aku nggak punya resep khusus selain itu aja. Mungkin itu ya taat ya, Sheila ya, boleh tanya lagi ya, taat ya. Itu ketaatan itu supaya kita bisa dimampukan segala, yaitu hati lemah lembut, rendah hati, pertobatan. Itu kalau ini sharing aja ya Sheila. Saya selalu membayangkan waktu Tuhan Yesus itu, dia waktu di Getsemani, dia bilang bahwa kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Jadi dia karena bayangin aja kalau kita juga ngadapin orang-orang sekitar seperti itu, Yesus aja mau disalib, kan dia itu mengalami penderitaan yang luar biasa ya. Tapi karena dia taat, itu jadi itu yang menjadi rema. Itu menjadi rema dalam saat ini ya saya untuk tetap saya mampu dan kuat gituin. Karena saya melihat kata-kata Yesus itu gitu. Iya. Jadi itu ya, kita tetap taat ya. Tuhan aja yang ngalamin kayak gitu, dia taat sama Bapaknya. Dan dia berserah kehendak-Mu, bahwa kehendak-Mu itu kita tahu bahwa itu Tuhan akan memberi kita hidup dalam kemuliaan nanti gitu. Kita memperoleh hidup yang kekal gitu. Jadi ya, memang kadang sakit, tapi ya itu Yesus juga ngalamin sama ya. Itu betul. Dia bukan cuma disalib secara fisik, tapi dia dipermalukan, dia dihina. Luar biasa kan? Dia direndahkan. Ada 1 Yohanes 4 ayat 34 itu bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa sampai akhir. Berarti apa? Taat bukan cuma sesekali, kalau gue cocok, kalau gue seneng, tapi taat sampai akhir. Itu dia bilang makanannya dia gitu. Dan kadang-kadang ketaatan itu kita pernah bahas tentang hal berkorban atau persembahan. Ketaatan, persembahan itu bukan cuma uang doang. Selama ini kan kita pikir persembahan, ketaatan dalam hal uang itu paling tinggi, kagak. Persembahan, pengorbanan, ketaatan itu dalam hal uang, dalam hal waktu, dalam hal tenaga, dalam hal akal budi kita, dan yang paling susah, harga diri kita. Kalau kita merasa harga diri direndahkan, kita dihina, kita dilecehkan, kita tidak didengerin, kita nggak diajak omong, kita tersinggung, ya, nah, itu sebetulnya juga bagian dari itu. Bisa nggak aku oke saja, walaupun dia sebetulnya menyinggung aku gitu. Bagian dari ketaatan juga. Tersinggung tuh yang paling sering kan. Makanya kalau bahasa gampang sih, semakin tinggi iman kita, itu kan dilihat dari karakter. Kalau karakter kita makin cincai, makin bisa toleransi, makin bisa cincai sama orang, itu sebetulnya bisa jadi barometer untuk iman. Makin tidak gampang tersinggung, tidak tersinggung kalau terima kritik, kayak gitu-gituan. Taat.